Pernah nggak di saat paling penting harus ambil keputusan cepat, otak kamu justru blank? Jantung berdebar, pikiran lompat kemana-mana, dan yang keluar malah keputusan paling buruk. Ironisnya, ini bukan karena kamu kurang pintar, bukan karena kamu lemah mental, tapi karena otakmu sedang dibajak. Di dunia yang penuh notifikasi, krisis, dan tekanan konstan, banyak dari kita hidup dalam mode panik permanen, tanpa sadar. Hari ini, kita akan bongkar kenapa otak modern mudah panik, bagaimana elit justru menjadi tenang di tengah chaos, dan yang paling penting, bagaimana kamu bisa membangun ketahanan mental yang sama, secara ilmiah, bukan motivasi kosong. Kalau kamu pernah merasa hidup ini terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu menekan, video ini bukan hiburan. Ini manual bertahan hidup untuk otak modern. Untuk memahami kekacauan mental, kita harus masuk ke satu mekanisme kecil, tapi mematikan. Amigdala hijack. Amigdala adalah sistem alarm purba di otak. Fungsinya sederhana, bertahan hidup. Masalahnya, otak tidak bisa membedakan singa di savana dengan email marah, deadline, berita buruk, atau komentar negatif. Saat amigdala aktif, denyut jantung naik, hormon stres membanjir, dan prefrontal cortex, bagian otak rasional, dimatikan sementara. Inilah sebabnya kita overthinking, reaktif, defensif, dan membuat keputusan emosional yang disesali. Sekarang hubungkan ini dengan dunia modern. Notifikasi, mini ancaman. Breaking news, ancaman. Ekspektasi sosial, ancaman. Ketidakpastian ekonomi, ancaman. Hasilnya, otak hidup dalam siaga palsu 24/7. Kerugian kognitifnya besar, fokus terpecah. Kreativitas kognitifnya besar. Kreativitas turun. Memori kerja melemah. Keputusan jadi jangka pendek dan impulsif. Yang paling berbahaya bukan panik sesekali, tapi panik yang jadi kebiasaan neurologis. Dan kalau ini dibiarkan, otak belajar bahwa panik adalah mode default. Disinilah narasi berubah. Ketenangan bukan bakat bawaan. Ia adalah hasil desain syaraf. Elit, pemimpin krisis, pilot, atlet top, negosiator, tidak lebih kebal stres. Mereka hanya punya satu keunggulan utama, prefrontal cortex dominance. Prefrontal cortex adalah pusat pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian emosi, penilaian jangka panjang. Saat bagian ini dominan, alarm stres tidak memegang kendali. Dan kabar baiknya, otak bersifat neuroplastik. Ia berubah sesuai dengan apa yang sering kamu latih. Setiap kali kamu berhenti sejenak sebelum bereaksi, menamai emosi, memilih respons alih-alih reaksi, kamu memperkuat jalur syaraf ketenangan. Momen ahanya adalah ini. Otak tidak bertanya mana yang benar atau salah. Otak hanya menguatkan apa yang sering dipakai. Chaos melatih panik. Latihan yang tepat melatih ketenanan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting. Bagaimana membangun benteng mental secara nyata. Ini bukan satu trik. Ini arsitektur. Sistem yang saling menguatkan. 1. Protokol delay is power. Memutus amigdala hijack. Saat stres muncul, jangan langsung berpikir solusi. Lakukan ini. Tarik napas lambat 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Hanya 2-3 siklus. Kenapa ini penting? Karena napas panjang memberi sinyal aman ke sistem saraf, mematikan alarm palsu. Ini bukan teknik relaksasi, ini interupsi biologis. 2. Label emosi sama dengan ambil alih kendali. Alih-alih berkata, aku stres, ubah menjadi, aku sedang mengalami sensasi stres. Perubahan bahasa kecil ini mengaktifkan prefrontal cortex, menurunkan intensitas emosi, dan menciptakan jarak psikologis. Otak belajar. Emosi adalah sinyal, bukan komando. 3. Latihan dominasi prefrontal. 5 menit per hari. Setiap hari, lakukan satu keputusan sadar kecil saat tertekan. Tidak cek notifikasi langsung, menunda respons emosional, memilih satu prioritas saja. Kecil,
tapi konsisten. Inilah cara otak membangun jalur ketahanan jangka panjang. 4. Reframing ancaman menjadi tantangan. Otak panik melihat ancaman. Otak elit melihat masalah yang bisa dimodelkan. Biasakan bertanya, apa yang bisa aku kontrol? Apa keputusan terbaik 24 jam ke depan? Apa pelajaran sistemiknya? Ini bukan berpikir positif. Ini berpikir strategis. 5. Visi akhir. Dominasi di tengah kaos. Bayangkan versi dirimu. Tetap tenang saat orang lain reaktif. Berpikir jernih saat situasi kabur. Dan bergerak maju saat yang lain membeku. Itu bukan versi spesial. Itu versi terlatih. Ketahanan mental bukan tentang menghindari badai, tapi menjadi pusat gravitasi saat badai terjadi. Jika video ini membuka perspektifmu, jangan berhenti di sini. Latih, ulangi, bangun arsitekturnya. Like kalau ini relevan. Subscribe kalau kamu ingin menguasai otakmu, bukan dikendalikan olehnya. Dan ingat, dunia mungkin kacau, tapi otakmu tidak harus ikut panik.